Halo guys, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dilema promo cashback Gade BPKB yang saya tawarkan di video sebelumnya. Sebenarnya promo cashback Gade BPKB ini sudah saya adakan 2 tahun lalu ya, sejak pandemi, kepada para nasabah-nasabah yang mengajukan pinjaman melalui saya. Saya adalah marketing Gade BPKB yang bekerja sama dengan 13 leasing, termasuk Adira Finance, BFI, MNC, Credit Place, dan lain-lain. Tapi sebelumnya, saya mau tekankan kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, apabila Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan seputar Gade BPKB, ya, atau butuh penjelasan seputar Gade BPKB, tentang persyaratan, bagaimana supaya pengajuan disetujui, kenapa bisa gagal bayar, ya, bagaimana supaya cicilan lancar, bagaimana supaya mobil tidak ditarik, motor tidak ditarik, ya, bolehlah ditanyakan segala sesuatu mengenai Gade BPKB atau peminjaman dengan jaminan Gade BPKB di kolom komentar ya. Nanti Bapak Ibu boleh tanyakan seputar itu. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya selama 10 tahun lebih di leasing atau Gade BPKB yang bekerja sama dengan 13 leasing, saya akan mampu menjawabnya dengan sebaik mungkin. Jadi saya mau berbagi pengalaman dengan saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita lanjut ke topik pembahasan kita tadi mengenai dilema promo cashback Gade BPKB. Beberapa teman saya yang seprofesi dengan saya, marketing Gade BPKB, sebenarnya mereka tidak suka dengan promo yang saya buat ini. Karena kenapa? Karena dengan promo yang saya buat seperti ini, menurut mereka itu akan merusak pasaran. Karena jarang marketing Gade BPKB yang memberikan promo cashback sampai 5 juta rupiah ya, hampir 100% dari refund yang kita terima, semacam fee yang kita dapat pada saat kita dapat nasabah. Dan semua marketing terima itu. Fee itu atau refund itu sebenarnya lumayan besar, bisa sekitar 2 bahkan sampai 5% dari jumlah pinjaman yang dipakai atau diterima oleh nasabah. Tergantung besarnya pinjaman, tergantung tenor yang dikenakan nasabah, dan juga dipengaruhi oleh asuransi. Nah, sejak pandemi, karena saya lihat keadaan agak susah, jadi saya berinisiatif untuk memberikan promo cashback Gade BPKB kepada setiap nasabah yang meminjam melalui saya, dengan tujuan supaya bisa membantu meringankan beban nasabah-nasabah saya yang meminjam lewat saya. Ya, paling tidak mudah-mudahan bisa dapat sekali bayar cicilan lah ya, karena lumayan besar juga, dan saya tahu bahwa itu akan dibebankan kepada nasabah juga, refund yang kita terima atau fee yang kita terima itu ya. Pertanyaannya, kenapa fee-nya sangat besar atau refund-nya sangat besar? Ya, memang kita sebagai marketing Gade BPKB, kita membutuhkan biaya yang begitu besar untuk promo melalui iklan Google Ads, Facebook, media-media sosial, WA Blast, SMS Blast ya. Itu semua memakan biaya yang cukup besar. Seperti Google Ads, per hari saja kita bisa mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah, bahkan sampai 1 juta atau lebih per harinya. Kalau untuk per bulannya, kita bisa mengeluarkan biaya jutaan rupiah. Bahkan ada teman saya yang mengeluarkan biaya hingga ratusan juta per bulan ya. Jadi wajar kalau marketing itu terima
refund atau fee sebesar itu, karena memang biaya promo itu sangat besar sekali. Jadi oleh karena itu teman-teman merasa bahwa mereka akan rugi jika memberikan cashback atau promo cashback, ya, jika mengikuti cara saya kepada nasabah memberikan promo cashback GADE BPKB. Terus pertanyaannya, jika saya memberikan hampir 100% dari refund atau fee yang saya terima, lalu dari mana saya dapat penghasilan, ya, atau dapat income? Sebenarnya selain refund tadi atau fee tadi, ya, fee langsung yang diberikan per nasabah tadi, kita ada target-target tertentu yang kita capai untuk mendapatkan progresif, ya, progresif. Contoh, untuk satu leasing kita bisa mencapai penjualan sampai 500 juta atau bahkan di atas 1 miliar setiap bulan, kita akan dapat sekitar 20% lagi dari refund tadi, dari fee tadi. Nah, inilah yang saya kejar. Selain saya bisa membantu nasabah saya untuk lebih meringankan beban nasabah-nasabah yang meminjam melalui saya juga dapat mengejar target untuk mendapatkan progresif tadi, ya. Jadi dari progresif itulah saya dapat dari poin-poin, ya, poin-poin juga ada yang diberikan oleh leasing, dan itu semua leasing memberikan itu, ya, semua leasing memberikan itu, dan semua marketing dapat itu, semua marketing GADE BPKB dapat itu, ya. Jadi kepada teman-teman marketing GADE BPKB yang seprofesi dengan saya benar-benar minta maaf karena saya tidak bertujuan untuk merusak pasaran atau untuk membocorkan rahasia-rahasia mengenai leasing ini. Saya hanya bertujuan ingin membantu meringankan beban para nasabah-nasabah saya. Ya, walaupun progresifnya kecil yang saya dapat, ya saya rasa itu akan lebih berkat bagi saya. Memang sih hanya sekitar 20% dari refund atau fee tadi. Contoh, kalau saya dapat refund 5 juta, saya kasihkan ke nasabah 5 juta, ya kalau saya mencapai target, berarti saya bisa dapat ya sekitar 800.000, ya, dari satu nasabah tadi. Ya, untuk biaya promo, biaya segala macam, mudah-mudahan bisa mencukupi. Karena ya mudah-mudahan nasabah juga akan lebih memilih saya untuk merekomendasikan pinjaman mereka. Sehingga dengan demikian nasabah terbantu, saya juga bisa dapat penghasilan walaupun sedikit, ya, tidak sebanyak yang sebelumnya, tapi itu akan lebih berkah bagi saya. Karena selama saya bekerja sebagai GADE BPKB, ya, sudah banyak hal yang saya dapatkan, materi, reward, ya, reward emas, alat-alat elektronik, bahkan trip-trip ke luar negeri, ya, sudah banyak yang saya dapatkan dari partner-partner saya sebagai marketing dari BPKB, ya. Bahkan saya sudah sampai dapat trip ke Amerika Utara, ya, sudah sampai ke Amerika, sudah pernah naik kapal pesiar. Jadi oleh karena itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada para nasabah yang mempercayakan kepada saya untuk mengurus pinjaman GADE BPKB mereka ke leasing-leasing rekanan saya, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para nasabah-nasabah yang sedang mencari GADE BPKB menemukan video ini. Saya bersedia membantu Bapak Ibu sekalian dengan pelayanan terbaik, dengan promo cashback, dan juga saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan tips-tips atau cara-cara agar Bapak Ibu sekalian tidak sampai menunggak, ya,
Karena untuk pinjam Gadai BPKB juga kita harus melihat juga kemampuan finansial kita. Ya, jangan sampai kemampuan finansial kita lebih besar pasak daripada tiang. Nanti saya akan kasih tips-tipsnya kepada para nasabah saya. Saya juga tidak mau mengajukan pinjaman mereka jika saya kira atau saya prediksi mereka tidak akan mampu suatu saat untuk membayar cicilan mereka, karena itu akan berakibat fatal ya, berakibat fatal ya. Bisa-bisa nanti barang gadainya atau motornya atau mobilnya itu harus dikembalikan ke pembiayaan. Jadi saya tidak mau seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk hal-hal yang konsumtif biasanya saya tidak mau bantu ya. Kenapa saya tidak mau bantu untuk hal-hal yang konsumtif? Karena rata-rata untuk hal yang konsumtif itu pasti akan bermasalah di belakangnya. Kemudian yang ketiga ya, untuk gaya-gayaan. Ada beberapa nasabah saya yang saya tahu awalnya pingin beli mobil untuk gaya-gayaan, beli motor untuk gaya-gayaan ya. Saya tidak mau bantu yang seperti itu karena di belakangnya nanti akan jadi masalah. Kemudian biasanya kepada para nasabah saya akan jelaskan sangat detail, mulai dari kemampuan bayarnya ya, saya cek dulu income-nya berapa, kemampuan bayarnya berapa. Kemudian mengenai asuransi, saya juga akan jelaskan mengenai pentingnya asuransi, sebaiknya asuransi mana yang dipakai. Kemudian biasanya ada tips-tips yang saya kasih kepada para nasabah saya agar mereka tidak sampai ditarik motor atau mobilnya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat video ini bagi saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian mau menggadaikan BPKB atau mau meminjam ke leasing manapun yang berpartner dengan saya bisa bantu dengan cashback tadi ya. Silakan hubungi saya di nomor 0811515173 ya. Hubungi lewat WA 0811515173 ya. Saya sedia dengan senang hati melayani Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan pembiayaan terbaik ya, gadai BPKB terbaik, pinjaman terbaik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan pilihkan leasing yang mana. Apakah Bapak Ibu sekalian butuh leasing dengan pencairan tertinggi, saya bisa bantu leasing yang mana, atau dengan bunga terendah ya, saya bisa bantu leasing yang mana, atau dengan data-data yang minim. Data-data yang minim maksudnya ialah kurangnya slip gaji ya, pernah bermasalah dengan pembiayaan, kemudian penghasilan yang pas-pasan ya, karena semua itu ada pertimbangannya ya. Tidak sama persyaratan atau ketentuan leasing A, leasing B, leasing C, dan leasing D. Dengan pengalaman saya bisa atau mampu mengarahkan Bapak Ibu sekalian yang butuh bantuan saya sebagai marketing Gadai BPKB. Saya akan kasih konsultasi gratis. Terima kasih. Salam sahabat, semoga bermanfaat.